Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ajak ke pertemuan 9.1 Teknologi Informasi Pemerintahan. Saya harapkan buka sebentar ya kameramu. Monggo silahkan dibuka sebentar kamera untuk saya lakukan presensi. Oke. Ngantuk ya ditahan sih. Ya ngantuk-ngantuk ya. Monggo dibuka dulu ya. Ada yang ngantuk ya teman kita, nggak apa-apa. Oke, yang lainnya monggo dibuka kameranya. Ini ada ini sebentar sambil teman-teman diizinkan masuk. Ya kuliah kita tetap buat santai ya, walaupun tetap harus tugas ya. Karena kita sudah ketemu mulai semester 4 ya. Sempat kita mengalami program praktisi ya juga. Nah ini target kemarin ya setahun ini. Tetap mungkin tahun-tahun depan. Tapi sudah di kelas mungkin. Nah, mungkin bagi mahasiswa yang ingin ketemu sama praktisinya Pak Dian dulu, Pak Cahaya di Magetan, siapa tahu yang berhubungan dengan teknologi informasi silahkan ke Pemda tapi Kabupaten Magetan ya. Tidak apa-apa, insya Allah kalau kenal, bukan hanya kamu yang dimudahkan, kamu bahkan punya referensi data yang lengkap. Gitu, itu maksudnya. Tapi sayangnya ya nggak ada yang dari Magetan mahasiswa kita. Kalau ada, enak. Tinggal kamu rajin. Oke, yang lainnya saya tunggu dibuka kameranya. Kalau udah kita klik ya, monggo. Silahkan dibuka sebentar. Ini sampai kita bercakap-cakap. Ayo, yang lainnya mungkin apa perjalanan? Sini aja ya. Masih ada yang masuk. Oke, oke. Oke, dibuka kameranya ya semuanya. Oke, 1, 2, 3. Nah, ya. Sudah, silahkan sambil layar-layar di rumah, santai. Nah, semoga yang Pak Dian ajarkan itu dong ya. Antara, pasti Pak Dian kalau menanyakan antara jelas dan belas, semoga benar-benar jelas. Nah, kalau enggak, kamu wajib tanya. Tanya mengapa? Gitu. Saya ada masuk. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti kita sampai jam 2, sampai jam 3 ya. Ini ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di Indonesia yang disebut dengan buku putih. Wah, hanya buku putih itu sesuatu yang mengerikan bagaimana. Hanya sih, tapi kan ya nggak harus ngeri-ngeri banget ya. Kita lihat praktisi yang pernah diajarkan supaya kamu nggak alah, bisa dibuka materi ini. Nah, tapi ini tahun berapa ya? Tahun 2020. Ini sebelum ada yang namanya COVID. Setelah ada COVID itu mau tidak mau pada saat itu kita kuliah harus pakai Zoom. Nah, bahasa sisi. Oke.
YouTube buku putih nggak bisa dibuka. Visi Indonesia Digital 2024. Apa itu? Nah ini 2025. Oh berarti ya ini buku. Kamu nyari di sini book cover. Penelitian pengembangan beberapa ilmu pengetahuan dan bidang teknologi informasi komunikasi. Cuma bisa dibuka enggak? Oh, ternyata menurut Pak Dian nggak bisa dibuka. Ini menceritakan bagaimana Kominfo. Perkembangan. Nah ini nanti bisa kamu ya tak kasih linknya aja ya daripada wah akan Pak kadang orang itu juga apa namanya bosen ya temu Pak Dian tiap minggu kadang ya bosen pun akan ini ada buku putih Januari 2011. Tadi ketika saya buka di film ini tak iso ini masih perbaiki kelihatan. Oh ya ini white paper 2010. Oh, macam-macam di sini ceritanya. Ini zamannya Pak SBY dibuat begitu. Bagaimana buku putih ini Tifatul Sembiring. Waduh, kamu masih SMP mungkin ada tren TIK. Jadi di sini isinya 1, 2, 3. Pertama tren pertumbuhan ekonomi, tren pembaca, tren pita lebar, tren komputasi awan. Nah, sekarang kita komputasi awan ya, apa pakai Google Drive macam-macam. Tren TV digital sudah toh. Nah, sekarang yang berkembang ada tren TIK hijau. Nah, mungkin seperti HP-nya laptopnya Pak Dia, itu sudah bisa namanya layar sentuh. Dan nanti mungkin tidak bisa tidak membuang baterainya sembarangan. Nah, ini bercerita tentang kondisi TIK saat ini. Internet dan komputer pada saat ini tahun 2000, pada saat buku ini dibuat ya, tahun 2011, bagaimana telekomunikasinya. Yang dulu Telkom harus pakai telepon pakai kawat, kabelnya kawat, sekarang berubah menjadi fiber. Internet dan komputer yang dulu kalau Pak Dian ngenet 1 jam itu 10.000, itu harus dialing dulu. Sekarang nggak usah, sekarang wifi. Apalagi banyak wifi yang gratis. Misalnya di Unim kamu bisa gratis, di Balai Desa ada. TV dulu TV hitam putih, ada punya TV hitam putih, terus beli TV hitam warna, bukan digital loh mas ya. Yang kalau mau pindah saluran harus kalau ada tombol cetek 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 gitu kan. Sekarang sudah pakai remote. Pos pos sekarang mati karena kamu semua sudah punya WhatsApp.
pos itu hanya untuk ngirim barang-barang tertentu. Pak Dian pernah ke kantor pos, kondisinya sangat berbeda dengan ketika masih sama melihatnya ketika Pak Dian masih seperti kamu di S1. Mungkin ketika kamu nanti sudah jadi pejabat ya, satu berapa tahun ya, misalnya baru teman-teman ada yang bergabung, ini ada yang bergabung, sudah masuk belum? Oh sudah. Nah, nanti ketika kamu sudah zamannya seperti Pak Dian itu sudah jadi dosen, jadi bupati, ya, teman-teman ada jadi wali kota. Dan posnya sekarang hanya untuk jual beli Shopee itu loh. Nah, juga. SDM TIK banyak sekarang. Aku yakin kok mahasiswa umum ini kalau hanya browsing, main Mobile Legend, bisa semuanya bisa. Beda dengan zamannya Pak Dian. Makanya kamu jangan salahkan misalnya kamu ketemu dosenmu di Unim Fisip ya, kenapa? Kok kok caranya buka Shopee, caranya buka. Memang zaman segitu ya, yang belajar TIK ya jarang. Bagian masih ingat belajar laptop itu tidak berwarna seperti yang kamu lihat di sini. Warnanya hitam putih. Terus harus memasukkan namanya disket. Harddisknya bukan harddisk SSD seperti sekarang. Harddisknya sebesar kebo, keropak HP mungkin begitu. Itu juga kamu punya sedikit keluar namanya DOS disket operating system. Ada Windows versi 1. Bagian senang ketika ada Windows versi 3.1. Belum Windows 95 loh ya. Apalagi sekarang ada Windows 10, Windows 11. Astagfirullah. Itu perkembangan melihat ketika kamu sekarang ya, kamu anggapkan seperti zamannya Pak Dian ketika sarjana S1 lah. Itu bagaimana dulu HP yang berwarna hitam putih. Sekarang kamu delok apa bisa berwarna semua. Dari yang orang paling jelek sampai cantik atau paling ganteng. Ya, oh, dulu gantengnya itu hitam putih ya berarti apa itu namanya kecil bisa SDM. Perbandingan internasional sebenarnya kita nggak kalah-kalah banget. Walaupun ada namanya blank, daerah blank atau digital divide. Digital divide itu buta internet istilahnya. Nah, saya cari tanya Google. Nah, di sini ada namanya digital digital ada ala apa adalah apa atau gap pada perbedaan tingkat keterampilan di individu terdapat kesenjangan generasi dalam hal ini. Nah, kamu makanya jangan salahkan kalau misalnya bapak ibu dosen ada yang wapi ada sejauh ini kan uangnya ada yang pakai manual. Nah, karena memang bisanya seperti itu. Itu luwung alhamdulillah kita punya bapak ibu dosennya. Kalau mungkin kamu kuliah di luar Jawa, luar Jawa pun sudah bagus sekarang karena Pak Jokowi. Pokoknya daerah terpelosok, di mana dosennya ya seperti itu. Lagi dosennya dosen tua-tua yang dulu kalau komputer nggak pakai Zoom ini harus pakai komputer yang besar. Ada namanya tidak berbeda tingkat keterampilan di ini ada kesenjangan digital berapa kesenjangan gap antara individu rumah tangga bisnis semua. Dan itu masih banyak. Beli HP mahal, Apple mau tiga main game, pakai tuku foto. Padahal fungsinya ya hanya gambarnya lebih apik lah, lebih indah. Makanya ada orang lebih milih Android daripada mahal-mahal beli dada untuk main game saja. Ya nggak apa-apa sih kalau dapat duit banyak ya, lomba Mobile Legends misalnya. Ini ada kita buka ada gambarnya digital divide.
Oh iya, binatang. Nah ini sejarah kita. Aduh, kok hilang? Nah ini minimnya mengawal digital dasar. Dibuka TikTok gak iso, buka anu gak iso. Umumnya karena kurangnya atau bahkan tidak adanya ketertarikan terhadap teknologi yang baru. Nah, teknologi baru itu apa? Hubungannya dengan pengeluaran uang baru. Kamu mau beli komputer yang baru ya paling enggak itu 5 juta misalnya. Kalau baru. Kalau dulu Windows 10, sekarang Windows 11 harus punya memori yang besar. Hubungnya kan hubungannya dengan orang dengan uang. Akhirnya orang generasi orang tua ini apa ya? Ya apa mas sudah pensiun misalnya kayak foto bukan laptop sing apik ya. Butuhnya wong tua ini, orang tua ini makan tempe tahu sing enak. Nah, bukan butuh laptop sing jutaan. Remoh. Setelah berusia lanjut atau lebih tua, yang penting dia itu ngomong cucu, nanti mati, ketika mati banyak yang menemani anak istrinya. Orang tua seperti itu, gak butuh. Pokoknya dia laptop. Wah, ayo juga menjadi kakek kakek Jepang apa itu? Oleh kakek Obiasi atau apa itu? Soalnya dia melihat film tok akhirnya. Kalau sudah tua kan harus banyak berdoa. Kedua, baterai akses tidak memiliki komputer atau gawai dan koneksi internet. Nah, insya Allah lah, insya Allah kalau orang tuamu nyekolahkan di UNIM, paling enggak di HP, material akses. Jadi hubungannya baik duit, ini dompet itu ucek-ucek. Itu ku laptop, itu ku pulsa, anak pulsanya. Waduh, itu loh. Material aksesnya enggak ada. Kita seperti itu. Makanya kemarin ada Elon Musk di sini. Untuk puskesmas yang terbelakang itu dibelikan Starlink itu. Nah, itu negara sih ngono. Lah harusnya negara seperti itu tampil. Skill akses minimnya kemampuan di sektor digital yang umumnya diakibatkan oleh minimnya tingkat pendidikan ataupun dukungan sosial. Nah, makanya kamu wis mahasiswa, insya Allah skill aksesnya ngerti lah yang namanya WhatsApp ya. Oh, ngerti toh Mbah Google itu gimana? Beda dengan mungkin anak lulusan SMP mungkin ya ngerti sekarang. Bahkan anak SD bisa buka Google ya. Beda dengan zamannya Pak Dian Bian nggak ada Mbak Google. Ketika Google pertama kali keluar, Pak Dian senang era umum karena apa? Oh, bisa mencari dengan mudah. Nah, sekarang Google sudah biasa. Ada apa namanya Google Chrome, ada namanya apa ini S aksesnya. Yang ketiga adalah minimnya kesempatan penggunaan teknologi dan internet. Nah, suku pedalaman itu kalau di situ suku Baduy, kalau di Bojonegoro suku Baduy lah siapa. Masuk dia nggak mau ya ada Baduy dalam terutama Baduy luar sudah maju. Baduy dalam nggak mau menggunakannya api untuk hidupnya nggak mau pakai LPG apa listrik. Dia inginnya pakai api. Makanya ditambahkan ini digital divide itu sangat ya harus ditangani oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, nanti kamu bisa lihat di gambarnya di WhatsApp ya. Oke, kita divide. Jadi akhirnya kamu ngerti, oh jadi ada nanti kebijakan dan cara ke depan, ada indikator sukses. Walaupun pernah ada kominfo yang korupsi nggak salah ya. Visi misi dan strategi kominfo ada. Roadmap TIK Indonesia. Roadmap TV digital, roadmap internet tuh. Termasuk TV digital sekarang harus pakai STB itu sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu. IPv6, roadmap internet, roadmap satelit. Nah, sekarang sudah roadmap satelit berarti itu negara maju pakai Elon Musk tadi. Kamu kamu dewi buka ya. Tak boleh tak download kan ya. Semoga kamu tidak bosan download ya Pak.
daripada kamu gak bisa buka bisa kamu buka. Yang penting-penting adalah tentang buku putih. Ada buku putih tadi apa ya? Nah, ada buku putihnya itu, ada buku putih ini. Kita lihat. Ada ini, jadi diceritakan zaman prasejarah, terus zaman sejarah, ini seperti ini, zaman modern, buku pertumbuhan TIK, ini ada TIK provinsi di Indonesia. Perkembangan TIK ini tahun 2012, sekarang sudah lebih tinggi lagi lah. Apa makanya ada Dina, jangan ikut Indonesia karena ketinggalan, padahal yang luar misalnya timur itu kan merdekanya tahun 99, dan kita tahun sekarang 2024, sudah 20 tahun yang lalu. Mereka melihat Indonesia 20 tahun yang lalu, padahal sekarang itu di Indonesia zaman sekarang 20 setelah NTT Timor Leste itu merdeka. Kita sudah sangat maju. Papua sudah ada trust, ada macam-macam. Kamu nggak boleh kalah loh. Sekarang anak Papua, anak NTT, ini teman kita ya, Pak Sonoris ini dari jauh-jauh belajar di Uni. Nah, bisa naik lulus ya nggak kalah dengan yang lulusan Jabon, misalnya. Lulusan Mojokerto, misalnya ada rumahnya Krian. Oh, berarti kan termasuk ini menghilangkan digital device. Nah, yang penting itu digital device itu apa? Kesenjangan, kesenjangan. Jangan ada senjangan dengan buku putih. Nah, nanti ada buku putih 2014. Ini sudah penting. Oh, nah, virusnya paling. Wah, pokok virus aman pinter ya. Tadi 2011 kondisi pada saat Indonesia kan dilihat pada saat sekarang. Semoga dudukannya gampang. Halo, halo, halo. Bentar, ya. Buka dulu. Ini kalau sore gini enak, cepat. Tapi nanti kalau kamu kuliah seperti biasanya pagi, wah, mengajarnya malah kurang karena lebih banyak pusing melihat internet. Kalau ini kita langsung fokusnya dulu. Tadi ada digital device, ada namanya buku putih, terus tadi ada sistem informasi jenjang hierarki, pengamanannya juga berjenjang. Makanya kemarin harus kalau mau ke server ya harus ada jenjang. Boleh langsung terus ada firewall-nya kalau di komputer. Apa itu firewall? Wall itu tembok, fire itu api, tembok api. Jadi nggak boleh, nggak bisa langsung buka jerek itu, nggak bisa langsung komputer jegrek mati. Seperti itu. Termasuk disebut dengan apa namanya tadi ya. Nah, ini adalah 2014 Kominfo apa menteri misalnya. Basuki Yusuf Iskandar balik Pak. Nah, ini bicara tentang komunikasi informatika buku putih 2014. Nah, ada perkembangan apa selama beberapa tahun? Rencana kita lebar sih. Tren TIK, pertumbuhan ekonomi, smart city. Nah, yang mari kita bicarakan tentang smart city, kota pinter. Kotanya sudah goblok kayak biar, kok goblok, terus bodoh lah. Bahkan mobil pinter. Sekarang pertanyaannya, jangan sampai orangnya nggak pinter ya. Nah, itu.
tinggal bilang, "Hai Google, antarkan saya ke Mojopahit." Bisa sekarang mobil saya. "Hai Google, mampir ke warung." Misalnya bisa sekarang. Tapi bunyi Indonesia bisa buka ya? Kok mau belok ke warung kecemplung got. Nah, itu makanya harus dibenahi kalau di negara Jepang, negara Korea, atau Amerika mungkin insya Allah sudah karena cara hackernya itu nggak sekejam di Indonesia. Harusnya masuknya seperti kita ya, GPS itu sering toh harusnya masuk ke kota, malah masuk kuburan misalnya, seperti itu sebenarnya. Halo Google misalnya. Nah, ini tren TIK, ada smart city, the big data dan data informasi. Data informasi, misalnya KTP-mu itu nggak boleh ada orang tahu. Big data, sekarang pakai Google Drive dan macam-macam. Nah, ini perbaiki infrastruktur. Ada ini 2014 ya, masih BTS 3G. Sekarang sudah 5G, 5G. Waduh, berarti kamu siap-siap loh, nanti kamu lulus Indonesia menjadi negara maju. Eh, ya negara maju, bukan negara berkembang seperti zaman Pak Harto atau sebelumnya, setelahnya. Sudah negara maju, izin penyiaran telekomunikasi ada, frekuensi, pengujian alat, realisasi domain dan internet, pos, KCP perlu, PLLPU, penggunaan TIK, ada di rumah tangga, ada sektor bisnis, Outlook TIK. Outlook itu apa? Kamu kalau buka fungsi Outlook di sini ada Office itu macam-macam. Salah satunya adalah Outlook. Ini bisa kita buka di ada akses, ada Outlook. Siapa yang sudah pernah buka Outlook, belajar Outlook? Nah, udah ngerti. Outlook itu isinya penjadwalan. Ini ada nggak ya? Outlook KLMN MMNNO. Nah, jadi digambarkan Outlook itu, maka saya dibuka ya. Itu penjadwalan. Di sini ada hari apa selama sama seperti kemarin istilah RBJMP selama 1 tahun ini apa yang dilakukan. Ini nggak bisa dibuka ya Outlooknya harus pakai email. Itu penjadwalan di sini. Ini buku putih tahun 2014. Ini bisa saya terangkan 3 bulan selesai. Nggak usah cari angel-angel. Macam-macam ada grafiknya. Ranking Indonesia International Development Index. Sekarang Indonesia 100 ranking 106. 106. Yang pertama yang paling bagus adalah di Korea Selatan sama Jepang. Mungkin ini nomor 1 Amerika. Itu makanya di Asia terpilih Indonesia masih nomor 64 kalah sama Singapura. Tugas-tugasmu nanti untuk bagaimana Indonesia itu bisa menjadi nomor 1. Bagaimana mau menjadi nomor 1? Virus saya Bapak ya. 2014 terus buku putih terakhir 2014. Bisa-bisa kita buka lagi tentang buku putih 2014. Di sini wakah ya, kita nanti akan tercengang. Waduh, ternyata ya buku putih strategi nasional pengembangan. Nah ini yang terbaru 2023 ternyata ada. Yang Pak Erlangga Hartarto kita siapkan 3 fase transformasi digital nasional. Saya harapkan tugas-tugasmu mata kuliah itu ya nanti bisa mencari di sini. Kita beritahu, ternyata 2023 seperti ini. Munculkan buku putih strategi, buku putihnya apa? Nah, ini ada yang 2000,
23. Oke, bisa buka ya. Oh, mungkin unduh ini. Ini buku putih strategi dasar web digital 2020. Ternyata ada ya. Loh, namanya kok error. Ini apa anu nih? 8 Desember 2023. Harus punya semua ini. Oke. Buku putih kita lihat 2020. Nah, pahing. Nggak bisa dibuka ya. Oh ini bisa. Nah, kamu bisa. Kita bisa membandingkan. Nah, ini yang terbaru. Paling nggak tak yang tak ajarkan tadi yang pada semester ini ya. Nah, nggak ngerti kamu. Jadi adanya 3 hal yang akan 4 ya. Tindakan yang cerdas, proaktif. Nah ini. Yang pertama infrastruktur digital, keterampilan digital, inovasi dan regulasi dan kebijakan. Ini harus anu kamu cah nom ya. Anak muda harus ngerti. Nah, ini harus ngerti digital. Target perjalanan membangun ekonomi digital, infrastrukturnya, sumber daya, iklim, penelitian, inovasi, pendanaan. Loh, ada pendanaan nih. Oh, saya mengerti kamu nanti bisa dapat uang negara dengan pendanaan itu, boleh ya. Nanti biar saya share di grup. Dari sini ada yang tanyakan tentang buku putih digital itu. Tapi dimohon untuk semuanya mendownload dan dibaca ya. Paling enggak itu paling enggak itu ngerti lah. Oh, ternyata pemerintah sudah macam-macam yang dikembangkan. Jadi sudah oh ya ada ya, apa ini? Oh ini hmm, WA, WA ya. Oke. Jadi kamu juga ngerti, oh iya macam-macam di sini. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan yang 9.1 teknologi informasi pemerintahan? Monggo silahkan ditanyakan tentang pengumpulan tugas tadi yang belum saya tunggu paling enggak paling lama minggu ini ya untuk dikumpulkan di eh ya apa namanya dikumpulkan hari ini ya untuk yang belum mengumpulkan tugas UTS ya. Bukan tugas UTS, UTS dan tugasnya kan belum dikasih.
Kita di akhir perkuliahan biasa menceritakan apa yang kamu temukan pelajaran itu pertama. Yang kedua, bagi yang sudah atau yang belum, wajib mengumpulkan ke e-learning-nya. Jadi supaya bisa masuk, e-learning-nya bisa hidup. Dan nanti mungkin ada yang belum masuk namanya, siapa tahu lo ya. Kemarin untungnya kamu cek sehingga kamu akhirnya bisa masuk. Eman kalau enggak segera kamu kumpulkan hari ini, karena paling enggak jangan sampai akhir semester selesai baru gobiak-gobiak ngurusin ini. Urusilah mumpung waktumu masih agak senggang ya. Setelah itu UAS sudah tinggal kita skripsi. Monggo, ada yang tanyakan dulu sebelum kita akhiri dan berganti ke mata kuliah teknologi teknik penyusunan keuangan tata kelola pemerintah daerah. Monggo. Tidak ada yang tanyakan? Sudah cukup? Saya, Pak. Yes, monggo silakan Mas bisa. Kenapa jenengan dulu S2-nya itu di mana gitu, Pak? Saya S2-nya ada di UB ya, Universitas Brawijaya. Ya. Oh, iya. Ambil jurusan apa, Pak? Kalau Pak Dian mulai S1, S2, S3 itu linier. Administrasi negara, administrasi publik. Gitu ya. Nah, kamu ada Siap. yang mau ngambil S2? Siapa tahu? Insya Allah, Pak. Alhamdulillah tak dengar no. Nanti kita ketemu ini loh mahasiswaku. Nah, itu ya. Yang lainnya boleh loh. Pokoknya ada rezeki. Siapa tahu dengan kamu sekolah, nah, rezekimu tambah besar. Kelas 2, 3. Oke, gak apa-apa Mas Afrizal. Makanya tadi Pak Dian selalu membandingkan antara manajemen dan administrasi. Memang Pak Dian fokusnya mulai S1, S2, dan S3 itu di administrasi, administrasi publik atau administrasi negara. Jadi kadang itu perbandingan pengelolaannya itu bagaimana. Manajemen itu biasanya lebih ke bisnis, dan administrasi di negara. Saya tanyakan sebelum saya tutup dan kita beralih ke TKN, TKPP. Mungkin Ada, itu Pak, saya, Pak. monggo, nggak ada yang lain. Eh, ini kan seumpama ada ya, Pak ya. Hmm. Adik saya ingin membuat KTP. Hmm. Terus di situ kan ada prosedur-prosedur untuk tata cara membuat KTP ya, Pak ya, seperti Ya. menyiapkan berkas dan lain-lain, gitu, Pak. Gitu. Hmm. Nah, di situ dalam sistem pemerintahan itu termasuk di administrasi publik atau manajemen pelayanan publik, Pak. Sebenarnya administrasi publik itu maksudnya. Cuma kan karena campuran ya manajemennya